Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, Paskah adalah perayaan puncak iman kita. Kepada jemaat di Tesalonika, Santo Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu. Rumus iman kita yang terakhir berbunyi, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan hidup kekal. Tapi rumus iman itu harus digabungkan dengan rumus iman yang pertama. Aku percayakan Allah pencipta langit dan bumi. Dalam iman kita percaya bahwa bumi dan segala isinya diciptakan serba sempurna oleh Tuhan, termasuk Adam dan Hawa. Sudah ada keabadian sejak permulaan bagi Adam dan Hawa, kebahagiaan yang sempurna. Tapi Adam dan Hawa tidak mau menerima itu, tidak puas, menyangkal Tuhan sebagai penciptanya, maka Adam dan Hawa kena kutuk. Dalam bahasa kitab suci dikatakan diusir dari Taman Firdaus. Sejak itu yang dihadapi manusia adalah kematian. Tuhan begitu baik, tidak tega bahwa ciptaannya itu tetap akan mati, maka dia mengutus putra tunggalnya agar manusia selamat. Bagaimana Yesus menyelamatkan umat manusia? Ada dua sikap yang diambil Yesus. Pertama, menghampakan diri serendah-rendahnya serupa dengan hamba. Dan yang kedua, menyerahkan seluruh hidupnya, tubuh dan darahnya. Semalam kita memperingati perjamuan malam terakhir, dan Yesus sengaja menggunakan momen pesta menyongsong Paskah orang Yahudi. Paskah orang Yahudi adalah perayaan paling besar, perayaan mereka dibebaskan dari kekuasaan Firaun. Jadi sungguh-sungguh pesta besar. Kalau dalam Injil Lukas 22:7-13, Yesus mengutus Yohanes dan Petrus untuk mempersiapkan pesta itu. Daripada puncak pesta itu di mana mereka berpesta, Yesus sebetulnya sudah memberi sinyal kepada para murid. Seperti pada zaman Firaun, bangsa Yahudi diselamatkan oleh darah anak domba, tapi mereka tetap mati. Sekarang pada perjamuan terakhir ketika Yesus mengatakan, inilah tubuhku, ini darahku yang serahkan bagimu. Tapi para murid tidak mengerti. Dan yang kedua, seperti tadi saya katakan, pada perjamuan malam terakhir, dua sikap utama Yesus dinampakkan. Kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, seharusnya kalian dua demikian. Dan yang kedua, menyerahkan seluruh hidupnya. Dan bagaimana Yesus menyerahkan seluruh hidupnya, inilah yang kita peringati pada hari ini. Penderitaan semua umat manusia dialami oleh Yesus. Dihina, diolok, dicaci maki, diperlakukan tidak adil. Kenapa Yesus melalui semua penderitaan itu? Karena apa yang dilalui oleh Tuhan Yesus yang dihindari oleh manusia. Tidak ada manusia yang tidak takut mati di dunia ini. Bahkan seorang ahli teologi tentang kematian mengatakan seluruh tingkah laku manusia dilakukan karena dia takut mati. Siapa sih yang mau dihina? Siapa sih yang mau miskin? Siapa sih yang mau menderita? Siapa yang mau dipermalukan depan umum? Siapa yang mau ditelanjangi? Siapa sih yang mau disamakan dengan penjahat yang paling besar? Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, kalau bagi saya sendiri salah satu makna dari perayaan sore hari ini adalah dengan menebus kita melalui sengsaranya, pesan Yesus sederhana, maut tidak berdaya lagi, kesengsaraan tidak ada artinya, kelaparan tidak ada artinya, penghinaan tidak ada artinya, karena tujuan hidup yang sungguhnya adalah masuk surga, berbahagia
dengan Bapa di surga. Dan ini tidak mudah. Bukan berarti kita harus menderita, harus bunuh diri. Enggak. Perpisahan Yesus bersama muridnya justru pada puncak pesta. Artinya Yesus juga mau supaya hidup kita itu enak. Tapi berikutnya kelihatan bahwa pesta ini tidak punya arti kalau saya tidak mati di kayu salib, supaya kalian memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Yesus juga tidak mau kita bunuh diri. Ketika para murid lapar, aturan sabat pun dilanggar. Para muridnya dalam Injil dikatakan makan roti, menggut anggur, padahal tidak boleh kerja. Sehingga menjadi alasan para orang Farisi untuk menegur Yesus, kenapa Yesus melanggar hukum. Ini adalah bukti bahwa Yesus juga tidak mau kita mati. Dimanapun gereja Katolik masuk pertama kali di Kalimantan Barat ini, bukan mengajar agama orang masuk surga dulu. Dibukanya sekolah supaya orang pintar, dibangun rumah sakit supaya orang sehat, disejiram dibuat bibit karet supaya hidup kita sehat dan sebagainya, umur panjang dan sebagainya. No problem. Di mana-mana di gereja Katolik ada seksi sosial paroki, seksi sosial KWI untuk merhatikan hal-hal yang sangat material. Tapi akhirnya Yesus mengatakan semuanya itu akan musnah. Yang tinggal adalah jiwa kita, kehidupan di akhirat kemudian. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup kita sering kita mengalami situasi yang sangat sulit, yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal sehat. Pada bulan Februari yang lalu kami mendapat berita bahwa Pastor Dori ini adalah pastor OSD yang merintis paroki di Karangan mulai 2017. Dia koma selama 4 tahun. Baru Februari yang lalu meninggal. 3 tahun yang lalu saya dengan Imam Projo retret di Filipina, kami masih sempat mengunjungi dia. Kalau Bapak, Ibu berhadapan dengan kenyataan itu, bagaimana? Kita hanya bisa mengerti penderitaan itu kalau kita hubungkan dengan iman kita, kepercayaan kita bahwa ada kebangkitan badan. Banyak masalah, banyak tantangan dalam hidup kita yang memang tidak mungkin kita pahami. Yang bisa kita pahami adalah kalau Tuhan Yesus menderita untuk menyelamatkan, mungkin juga saudara kita, saya menderita juga untuk menyelamatkan orang lain. Jadi Bapak Ibu, secara sederhana bagi saya pribadi, dengan merayakan, memperingati sengsara Yesus pada hari ini, satu hal yang harus kita camkan adalah seperti apa dikatakan penjahat di kayu salib, kita ini pantas dihukum karena kita berdosa. Tapi Yesus tidak berdosa dihukum. Jadi dua penjahat yang ada di kayu salib sebetulnya mewakili dua kelompok manusia. Tidak ada manusia sempurna ini, tetapi yang satu mengatakan kita wajar kalau dihukum, tetapi Yesus tidak wajar dihukum. Dan dengan semangat itu Yesus mengatakan, hari ini juga engkau masuk bersama saya di rumah Bapa. Tapi sikap yang lain tetap ngotot, membela diri dan sebagainya. Banyak orang terjebak kepada pengumpulan harta benda, pangkat jabatan yang tinggi karena tidak melihat konteks hidupnya, bahwa hidupnya akhirnya adalah menghadapi kematian, dan kematian tidak punya arti lagi kalau orang menggantungkan nasibnya kepada Tuhan. Oleh karena itu rumus iman kita yang terakhir, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, marilah kita renung hal ini, marilah kita seimbang dalam hidup. Harus kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Satu Paulus mengatakan, kalau kalian tidak bekerja, jangan makan. Dalam kisah tentang talenta, Tuhan justru mengambil talenta orang yang satu talenta karena tidak mengusahakan talenta dengan sebaik-baiknya. Jelas sekali pesan Tuhan bahwa selama di dunia ini kita harus menggunakan seluruh kemampuan kita agar bertahan hidup dan sebagainya. Tapi di pihak lain, bagaimanapun seperti peristiwa Kamis Putih, Yesus pesta bersama muridnya pesta besar, tapi besoknya menunjukkan tidak ada arti pesta itu. Pesta yang sungguhnya adalah pesta bersama dengan Bapa di surga. Mari Ibu Bapak, saudara-saudari kita renungkan,
ini tidak mudah, menjadi orang yang rendah hati juga tidak mudah, ya. Karena banyak alasan untuk kita sombong, untuk tidak mau tunduk orang lain. Mungkin karena pangkat, jabatan, kekayaan, kecantikan, kepintaran dan sebagainya bisa membuat kita sombong, bisa membuat kita tidak mau rendah hati lagi. Kalau kita sekolah tentu cari prestasi setinggi-tingginya. Kalau kita bekerja jadilah nomor 1. Tapi dalam hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan, kerendahan hati suatu yang mutlak kita harus laksanakan. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengikuti Yesus, karena Yesus mengingatkan hal ini. Kalau aku dan gurumu membasuh kakimu, demikian juga saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, mari kita camkan hal ini, mari kita lanjutkan dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan.